Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti, NIM saya 1902 1030 1001. Saya mahasiswi program studi pendidikan ekonomi angkatan 2019 dari kelas A. Di video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi ekonomi mikro, yaitu oligopoli. Yuk tonton video presentasi saya hingga akhir ya. Pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli ada pasar yang di dalamnya terdapat sedikit penjual yang masing-masingnya menawarkan produk yang serupa atau sama. Pasar oligopoli termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna, dikarenakan barang yang dijual sulit untuk dibedakan atau bersifat homogen, walaupun dengan produsen yang berbeda-beda. Contoh, pasar minyak mentah dalam OPEC, pasar sepeda motor seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki, dan industri mobil seperti Honda, Toyota, dan Acura. Pada pembahasan kedua kita akan membahas mengenai ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama adalah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang berarti banyak dan polein yang artinya menjual, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa oligopoli terdiri dari sekelompok kecil perusahaan atau penjual dengan banyak pembeli. Yang kedua, yang menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Pasar oligopoli yang menghasilkan barang yang standar banyak dijumpai dalam industri bahan mentah dan industri bahan baku. Industri bahan mentah dapat dicontohkan pada produsen bensin dan industri baja dan aluminium. Sedangkan untuk industri bahan baku, contohnya industri semen. Pasar oligopoli yang menghasilkan barang berbeda corak atau diferensiasi dapat dijumpai dalam industri rokok dan industri mobil. Ciri pasar oligopoli yang ketiga yaitu kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Di dalam pasar oligopoli, penjual sebagai penentu suatu harga. Kekuasaan dalam menentukan harga akan lemah jika para penjual tidak bekerja sama. Jika salah satu penjual menurunkan harga, maka akan menarik banyak pembeli. Namun, penjual lainnya juga akan menurunkan harga yang lebih besar. Sedangkan jika kekuasaan dalam menentukan harga akan sangat kuat atau tangguh jika para penjual bekerja sama dalam menentukan sebuah harga, maka harga akan distabilkan sesuai dengan harga yang dikehendaki. Yang keempat, adanya hambatan bagi pesaing baru. Di dalam pasar oligopoli sangat sulit jika dimasuki oleh para pesaing baru, dikarenakan kuatnya pengaruh penjual lama dan juga sedikitnya penjual yang ada di pasar ini. Ciri yang selanjutnya adalah adanya saling ketergantungan antar penjual. Dikarenakan sedikit penjual yang ada di dalam pasar ini, masing-masing penjual saling mempengaruhi penjual lainnya. Misalkan, jika salah satu penjual menurunkan harganya, maka penjual lain juga akan menurunkan harganya supaya tidak kehilangan para pembeli. Yang ciri selanjutnya adalah hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar ini. Di dalam pasar oligopoli, pasti ada beberapa penjual yang lebih menguasai pasar, misalkan industri sepeda motor yang dikuasai oleh Honda, dan industri kartu seluler yang saat ini masih dikuasai oleh Telkomsel. Yang ciri selanjutnya yang ketujuh yaitu terdapat banyak pembeli. Minat pembeli pada barang yang ada di pasar oligopoli sangat banyak, misalkan pada industri sepeda motor dan industri mobil. Oke, kita akan masuk pada ciri selanjutnya. Ciri selanjutnya adalah periklanan sangat penting dan sangat perlu dilakukan secara intensif dalam pasar ini. Hal itu dikarenakan persaingan antar perusahaan atau antar penjual di dalam pasar oligopoli sangat ketat. Periklanan sangat penting dilakukan. Iklan itu sendiri memiliki dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Ciri selanjutnya yaitu
persaingan antar perusahaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, persaingan dalam pasar oligopoli sangat ketat. Dengan adanya sedikit penjual yang ada di pasar ini, maka terdapat persaingan yang sangat begitu intensif antara penjual satu dengan penjual yang lainnya. Ciri selanjutnya yang terakhir yaitu harga jual tidak mudah berubah. Dikarenakan dalam pasar ini masing-masing penjual mempengaruhi penjual yang lainnya, maka harga jual tidak mudah untuk berubah. Pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai macam-macam dari pasar oligopoli. Oligopoli terdiri dari dua macam, yaitu oligopoli murni dan oligopoli diferensial. Oligopoli murni apabila produk yang dijual di pasar homogen atau sama. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam namun variasinya beragam. Perbedaan harga jual tidak terlalu signifikan. Contohnya industri semen dan industri air mineral. Jika untuk oligopoli diferensial, apabila produk yang dijual di pasar terdiferensiasi atau berbeda, di dalam pasar ini ada kemungkinan produsen tidak akan menaikkan harga meskipun produsen lain sudah menaikkan harga. Contohnya industri sepeda motor dan industri mobil. Pada pembahasan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai kolusi dan kartel dalam pasar oligopoli. Di dalam pasar oligopoli terdapat sedikit penjual, maka dari itu diperlukanlah kolusi dan kartel. Apa itu kolusi dan apa itu kartel? Yuk kita bahas. Kolusi adalah kesepakatan di antara perusahaan-perusahaan berkenaan dengan suatu produksi atau harga. Sedangkan untuk kartel adalah kelompok perusahaan yang bertindak secara serempak. Inti dari keduanya adalah kolusi dan kartel adalah sebuah kesepakatan. Dan jika kesepakatan ini dilanggar dan masing-masing ingin menambah jumlah produksi mereka dan dengan harapan akan meraih keuntungan yang lebih banyak, justru hal itu akan menyebabkan harga akan jatuh. Selanjutnya adalah kurva permintaan pasar oligopoli. Kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga walaupun yang pertama merubah harga. Kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perubahan harga yang dilakukan akan diikuti oleh perusahaan lain. Misalkan pada permulaan harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh E, yaitu jumlahnya sebanyak I0. Untuk efek penurunan harga, sekiranya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harga penjualannya ke P1, maka permintaan ke atas produksinya akan bertambah. Kalau perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, maka permintaan akan bertambah ke tingkat yang seperti ditunjukkan oleh C1. Akan tetapi sekiranya perusahaan lain dalam pasar oligopoli tersebut mengikuti jejak perusahaan yang pertama, yaitu juga menurunkan harga, permintaan hanya bertambah sampai ke tingkat yang seperti ditunjukkan oleh titik C. Hal yang sama juga akan berlaku apabila harga turun lebih lanjut menjadi P2. Tanpa adanya reaksi dari perusahaan-perusahaan lain, permintaan akan bertambah ke tingkat yang ditunjukkan oleh B1. Sedangkan kalau perusahaan lain turut menurunkan harga, maka pertambahan permintaan hanya mencapai tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik B. Untuk efek peningkatan harga, sebaliknya, yaitu perusahaan oligopoli tersebut menaikkan harga ke P3. Sekiranya perusahaan lain tidak mengubah harga dan tetap menjual pada P0, maka perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan banyak pelanggan. Pada harga P3, jumlah barang yang dapat dijual adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A1. Akan tetapi sekiranya perusahaan lain juga turut menaikkan harga, perusahaan yang memulai menaikkan harga tidak akan kehilangan langganan dan oleh sebab itu dapat menjual barangnya sampai ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik A2.
Di dalam oligopoli diperlukanlah sebuah keseimbangan. Keseimbangan dalam oligopoli disebut keseimbangan Nash atau Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah sebuah situasi di mana semua pelaku ekonomi yang saling berinteraksi satu sama lain masing-masing memilih strategi terbaik bagi mereka dengan mempertimbangkan strategi-strategi yang telah dipilih oleh pihak lain. Selanjutnya adalah keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Misalnya, pada mulanya MC0. Untuk memaksimumkan keuntungan MC0 harus sama dengan MR. Keuntungan maksimum dicapai apabila harga adalah P0 dan jumlah produksi adalah Q0. Misalkan biaya produksi mengalami kenaikan sehingga menyebabkan kurva biaya marginal yang ditunjukkan oleh MC2. Keuntungan maksimum masih akan tetap dicapai ketika harga adalah P0 dan jumlah biaya produksinya adalah Q0. Hanya setelah kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1. Ini dan ini. Keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR di antara A1, A2, A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan di antara mereka, tingkat harga bersifat rigid, yaitu sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan permulaannya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana ukuran oligopoli mempengaruhi harga pasar. Di dalam pasar oligopoli, semakin banyak jumlah penjual menyebabkan semakin kecil kesadaran setiap penjual. Hal ini akan memberi dampak pada harga pasar. Dengan kata lain, semakin besar ukuran pasar oligopoli menyebabkan dampak harga akan jatuh dan hanya akan menimbulkan dampak hasil. Seiring dengan berkembangnya jumlah penjual dalam pasar oligopoli, maka cenderung pasar tersebut berubah menjadi pasar kompetitif. Dikarenakan pasar kompetitif adalah penerima harga, akan menyebabkan dampak harga menjadi tidak ada, hanya akan mendekati biaya marginal dan kuantitas yang diproduksi akan mendekati level yang cukup bagi masyarakat. Untuk kurva dalam perusahaan oligopoli adalah kurva permintaan terpatah. Apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga penjualannya, maka reaksi perusahaan lain antara lain: 1. Mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain turut menurunkan harga supaya tidak kehilangan pelanggan. Yang kedua, mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga, karena apabila harga tidak berubah maka mereka akan mendapat tambahan pelanggan. Sifat keterikatan perusahaan lain membuat sifat permintaan oligopoli adalah suatu kurva terpatah. Kurva terpatah dalam suatu pasar oligopoli ditunjukkan oleh kurva D1, E, dan D2. Sedangkan untuk kurva marginanya ditunjukkan oleh kurva MR. Kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan D1, dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1, E, dan D2. Maka kurva hasil penjualan marginal MR1 yang ditebalkan dari atas hingga ke titik A1 dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 sampai ke bawah. Nah,
untuk alasan mengapa kurva dalam pasar oligopoli berbentuk terpatah dapat dilihat. Ini adalah kurva untuk perusahaan A dan kurva untuk perusahaan B. Jika perusahaan A mematok harga pada P0, maka akan mendapatkan Q0 dan akan seperti ini kurvanya sampai ini untuk tahap pertama, dari ini sampai sini. Sedangkan untuk perusahaan B memberi harga jauh lebih murah daripada perusahaan A, yaitu pada titik P1, maka akan dapat Q lebih banyak, yaitu Q1 di sini. Kurvanya akan langsung menurun. Perusahaan A tidak ingin kehilangan pelanggan. Oleh karena itu perusahaan A mengikuti perusahaan B menurunkan harganya. Jadi perusahaan A mengikuti perusahaan B. Kemudian disebutlah ini jadi kurvanya adalah terpatahkan. Nih sini. Selanjutnya adalah tentang teori permainan dan ilmu kerjasama dalam pasar oligopoli. Teori permainan atau game theory adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi-situasi strategis. Dalam teori permainan, suatu strategi disebut sebagai strategi dominan atau dominan strategi. Dilema tahanan atau prisoner dilema adalah sebuah permainan khusus di antara dua tahanan yang menggambarkan mengapa kerjasama itu sulit dipertahankan, bahkan ketika kerjasama tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Dalam dilema tahanan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu keputusan pribadi dan keputusan rekan. Selanjutnya adalah dilema tahanan. Dilema tahanan ini menggambarkan sebuah dilema tahanan antara Irak dan Iran dalam mengambil keputusan mengenai produksi minyak mentah. Di dalam contoh ini, Iran dan Irak berpikir untuk memproduksi dalam level tertinggi, produksi tinggi. Sedangkan untuk pihak lawan diasumsikan akan memproduksi dalam level rendah, produksi rendah. Sehingga hal ini akan membuat keduanya mendapat keuntungan yang rendah. Jika keduanya tetap memilih memproduksi dalam level rendah, keuntungan akan didapat lebih tinggi. Jika keduanya memilih produksi rendah akan mendapat keuntungan 50 miliar dolar. Jika keduanya memilih untuk memproduksi dalam produksi tinggi, justru mereka akan mendapatkan hanya 40 miliar dolar. Dan yang tadi seperti saya sampaikan, Irak berpikir dengan mereka memproduksi tinggi dan Iran memproduksi dengan rendah, mereka akan mendapatkan keuntungan 60 miliar. Untuk Iran akan mendapat 30 miliar. Sebaliknya, Iran berpikir dengan memproduksi tinggi 60 miliar akan mendapatkan keuntungan 60 miliar dan produksi 30 miliar. Itu hanya asumsi. Kenyataannya, jika mereka sama-sama memilih produksi tinggi, mereka justru akan mendapatkan keuntungan yang jauh dari yang bisa mereka dapatkan jika mereka memilih produksi sama-sama produksi rendah. Hal ini menunjukkan susahnya kerjasama dan menjaga kesepakatan di dalam oligopoli, dikarenakan banyak yang melakukan kecurangan untuk memenuhi kepentingan masing-masing dalam mendapat laba yang besar. Oleh karena itu, dilema tahanan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu keputusan pribadi dan keputusan rekan. Pada pembahasan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan penjual baru atau pesaing baru sukar untuk masuk dalam pasar oligopoli. Ada 3 faktor penyebab yang menyebabkan hal ini. Yang pertama adalah skala ekonomi. Saya akan membuat perbedaan antara penjual lama dengan penjual baru supaya lebih mudah dalam memahami mengapa skala ekonomi menjadi faktor penyebab kesukaran bagi penjual baru untuk memasuki pasar oligopoli. Penjual lama. Jika permintaan pasar bertambah, maka penjual lama akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memenuhi permintaan tersebut, dikarenakan penjual lama akan menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unitnya.
Maka semakin besar jumlah penjualan, maka semakin efisiensi kegiatan produksinya. Yang selanjutnya yaitu untuk penjual baru, jika permintaan pasar bertambah, maka penjual baru akan memiliki kesempatan yang lebih sedikit dalam memenuhi permintaan tersebut, dikarenakan luas pasaran untuk barang masih hanya sebagian kecil daripada yang telah dimiliki atau dikuasai oleh penjual lama. Hal ini menyebabkan biaya produksi per unit lebih tinggi daripada dalam penjual lama. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah apabila suatu penjual dalam pasar oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, maka berarti semakin banyak produksinya akan semakin rendah biaya produksi per unit. Faktor selanjutnya yaitu perbedaan biaya produksi. Biaya produksi per unit yang berbeda antara penjual lama dan penjual baru diakibatkan dari tingkat produksi yang berbeda, namun dapat pula berbeda pada tingkat yang sama. Biasanya biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan oleh penjual baru akan lebih tinggi daripada penjual lama. Oleh karena itu, penjual baru tidak dapat menjual barang semurah penjual lama. Hal ini menyebabkan penjual baru akan kalah saing dengan penjual lama. Perbedaan biaya produksi memiliki kecenderungan disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama, penjual lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat dari pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan memproduksi yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu. Yang kedua, para pekerjanya sudah lebih berpengalaman di dalam mengerjakan pekerjaan mereka dan ini menaikkan produktivitas yang selanjutnya akan memungkinkan penurunan biaya produksi. Yang ketiga yaitu penjual lama sudah lebih dikenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah dan oleh karenanya dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan harga bahan mentah yang lebih rendah daripada penjual baru. Faktor yang terakhir yaitu sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh perusahaan baru. Keistimewaan itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, barang tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat sudah menaruh kepercayaan tertinggi pada barang tersebut sehingga akan sulit bagi penjual baru untuk menawarkan barangnya. Contohnya perusahaan Samsung yang sudah dikenal baik oleh masyarakat tentu akan memiliki kepercayaan lebih dari masyarakat daripada perusahaan Vivo. Yang kedua, jika barangnya memiliki komponen yang sangat banyak dan rumit sehingga sulit dalam membuat dan memperbaikinya seperti industri mobil dan industri sepeda motor, maka tidak semua penjual yang memiliki modal dapat masuk ke dalam pasar. Penjual harus memahami cara membuat barang tersebut dengan catatan mutu yang dihasilkan tidak kalah saing dengan penjual yang lama atau yang sudah ada di pasar. Dan yang terakhir yaitu dapat memproduksi berbagai barang yang sejenis. Misalkan dapat dicontohkan pada industri rokok. Penjual lama yang memproduksi rokok akan membuat berbagai jenis dan bentuk dari rokok seperti rokok berfilter dan cerutu. Sehingga dengan ini pasaran dari penjual lama akan semakin luas sehingga penjual baru akan semakin sulit dalam memasuki pasar. Oke, kita sekarang akan memasuki pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli ada 4, yaitu memberikan kebebasan memilih bagi pembeli, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual, dan yang terakhir, adanya penerapan teknologi baru dan inovasi baru pada produknya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri juga ada 4, yaitu cenderung sering terjadi pemborosan penggunaan sumber daya ekonomi, pendapatan masyarakat pada pasar oligopoli sering menumbuhkan ketidakadilan, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang terakhir yaitu harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Setelah kita membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari pasar oligopoli, kita juga akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari pasar oligopoli.
Dampak positif dari pasar oligopoli ada 3, yaitu terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Dan yang terakhir yaitu bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Dan untuk yang dampak negatif dari pasar oligopoli ada 5. Yang pertama, harga tinggi yang relatif stabil atau sulit untuk turun menunjang inflasi yang kronis. Yang kedua, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Yang ketiga, keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. Yang keempat, timbul inefisiensi produksi. Yang kelima, diberlakukannya undang-undang anti kerja sama antar produsen. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai materi oligopoli. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.